mungkin menggunakan hero-hero seperti burst damage kayak misalkan Chow dan juga mungkin Eudora atau Chow Lunox, Kaja Lunox. Ya kan? Oh, ini support sistem Versik ya. Happy birthday Tuan Muda Versik. Kasih. Kamaiza. I'm the priestess of primal Oke, light. Ohedit dan The juga hunter of Teresa. all the evil gods. Edit untuk Rasi lebih tepatnya. Dan dengan seperti ini line up-nya berarti kemungkinan besar apakah akan ada satu hero team fight lagi yang nanti akan memperkuat tempat fight dari RRQ dan Kari itu dia. Chow Kari adalah pilihan dari Skylar. Cepet banget, seakan-akan dia telah menunggu kalau misalnya memang Terisla akan menjadi jawaban untuk siapapun yang megangin kakinya dari Skylar nih, Ul. Yap, dan nantinya inisiasi dari Naomi pun bisa di follow up dengan cukup. Dan kita akan melihat dengan area of effect yang cukup besar juga yang dimiliki oleh Alter Ego. Combo slow mereka punya dengan adanya Yi. Ada Force of the Queen dari Irithel pula. Di saat nanti dengan Quantum Charge yang aktif membuat efek slow di dalam satu buah team fight. Apakah mereka bisa melarikan diri? Tapi kita akan melihat terlebih dahulu untuk set talent emblem yang akan dibawa oleh para masing-masing pemain. Terlihat untuk kali ini kita tahu Irithel dengan satu buah harusnya Quantum Charge juga. Ya, Quantum Charge, Sprint dan juga Fatal masih. Kalau Nino mainnya Fatal jadi dia nggak bakal mainin Swift. Dan dengan Emblem Marksman attack speed-nya udah cukup. Kita akan melihat bagaimana nantinya di laning antara dua gold laner kita. Leg 1, Alter Ego berhasil mendapatkan kemenangan, tapi apakah leg 2 juga sama? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Yap, dan Udil pun di sini membawa satu buah Purify ya. Dan kita bisa melihat perbedaan tipikal jungle yang sangat-sangat signifikan berbeda. Walaupun sama-sama fighter, tapi power attack speed dari Sally Boy ini bisa dimanfaatkan. Dan bahkan dari Versiknya pun butuh bantuan Skylar dulu buat nyicil jungle-nya. Right, di depan sana bahkan kita lihat para pasukan dari Alter Ego seperti biasa bermain dengan early pressure dan bahkan memaksa menuju ke arah Rasi. Dipasang untuk dengan flicker mundur ke belakang. Mau tidak mau harus mundur karena damage yang terlalu besar diberikan dan bahkan Banana bakal membantu pergerakan di Early Wanderer. Dapetin oleh Sir Sally pada Miracle Boy dengan sangat bagus. Naomi kalau dia masuk lebih dalam lagi, yang ada bukan Rasi karena first blood, Naomi yang bisa dimakan. Ya, dan Rasi yang udah mulai ke poke juga. Tapi kita bisa melihat dari set talent emblemnya ya di sini bahwa wow, Udil bawa Festival of Blood, Profesor. Ya, jadi dia bakal mainin dari segi poking damage-nya. Dia mainin cooldown reduction juga dari Inspire. Yang penting magic damage-nya ada dan untuk mana management, dia masih ada Impurage. Jadi opsinya masih oke aja untuk mainin Spell Vamp. Sehingga dia nggak perlu untuk bikin banyak-banyak spell vamp dan survive ability-nya dia bisa dengan mainin spam dari skill 1. Yap, HP-nya nanti bakal bertambah lagi, mananya juga Kragen lagi tapi di arah bottom lane. Oke, ternyata di arah bottom lane Banana terkena damage yang sangat sakit dari Pai. Cuma mungkin ini lebih enak dari Banana. Dia masih punya regen, dia masih bisa dapatin seluruh wave-nya, dia masih sustain. Dan sedangkan di arah top lane ini cukup berbanding terbalik di mana Nino terkena freeze lane atas Skylar. Yap, dan gak ada babysit yang terjadi juga ya karena berfokus untuk setup menuju ke arah turtle yang pertama. Setup udah mulai diperlihatkan juga di mana Versik masih mencari informasi sedikit demi sedikit. Dan ini yang cukup berbahaya adalah di saat play-nya mau coba untuk ngepok tapi dia yang ketangkep. Karena dia bakal jadi satu source damage juga dari RRQ nanti. Alright, tapi di depan sana Banana memasang menuju ke arah Sally pada Miracle Boy. Coba dipaksa begitu saja mundur ke arah belakang. Terlalu mau dan Pai! Penalty sampai flicker berhasil melakukan first blood, Banana hilang. Tidak ada Black Dragon transform. Boy akan menjadi korban selanjutnya tapi ternyata outplay from Denin. Berhasil mendapatkan Sally Boy dan Retribution yang akan Versik. Dia gunain Decimate yang sebagai senjata menumbangkan Sally Boy. Wow, itu benar-benar fokus untuk berhasil ngasih zoning out ke Sally Boy dan bahkan Sally Boy-nya hilang tanpa adanya power of retribution. Turtle bisa diamankan dengan mudah oleh RRQ dan ini di atas prediction. Ya, targetingnya bagus banget dari Clay, dia paham bener gimana caranya untuk dapetin turtle tanpa adanya kontes untuk Versik. Setidaknya untuk sekarang dengan EXP tambahan 12,5%, Versik dan juga Skylar akan kebantu banget untuk levelingnya. Oke, tapi di arah bottom lane Banana lagi-lagi dan lebih tepatnya Nino bakal coba dimakan Skylar. Gagal mendapatkan satu poin kill dan Nino still survive at the top lane. Terpendang itu lihat Versik. Sedangkan itu dia masuk ke dalam terlalu offside Versik. What happened? Bahkan dia yang harus dimakan kerugian di tangan RRQ.
Yap, mau coba untuk menginvasi mungkin ya, melihat juga jungle yang dimiliki oleh Seliboy. Tapi balik lagi, Versik di sini dia minim banget untuk mobilitasnya. Saat dia kepanis dengan efek slow yang begitu banyak dari Alter Ego, ini sulit banget pastinya untuk bisa melarikan diri. Terutama dia bawa Retribution gitu, bukan bawa Flicker sebagai XP lane. Oke, minimnya escapability ya. terdeteksi pergerakan Seliboy dari Miracle Boy. Terperangkap dengan ilmu manipulation dari Kobe Rasi. Dua Dragon ke arah yang salah membuat Naomi tidak berhasil mendapatkan Rasi. Tapi di sisi sebaliknya Banana mencoba invite Udil. Remote manipulation dibuka. Banana nggak mau terlalu terburu-buru. Kalau bisa dibilang ini menjadi trik disiplin yang sangat baik. Tapi Naomi akan coba dimakan di lahan di telah bulat-bulat. One last hit. Naomi still survive. Skylar mencoba untuk membantu pergerakan dari Naomi di arah top lane. Nino punya waktu yang banyak tapi Nino secara EXP dia tidak diunggulkan atas Skylar walaupun goldnya tidak terlalu jauh. Wah ini mengerikan ya, metode tarik ulur yang sudah terlihat juga. Turtle yang kedua sesaat lagi akan muncul. Dan kita tahu Naomi sekarang udah coba untuk nempelin Skylarnya. Untuk ngasih pressure ke arah Nino yang memang ini terlihat sendirian terus. Belum ada rotasi dari Rasi untuk ke atas. Oke Naomi, roar dari Nino ternyata telah keluar kali ini. Karena melihat potensi bakal bisa dapat satu point kill dari bottom lane penalty zone. Tapi Banana lagi-lagi menginvite Seliboy. Berhasil dapat satu point kill. Terperangkap di depan sana Banana. Tapi Percy akan menjadi korban selanjutnya. Terlalu sakit. Rasi versus everybody. Dan bahkan penalty zone dibalikan kembali bersama Deden from Bogor. Deden versus everybody. Tampaknya outplay from Deden. Setidaknya dia dapetin satu point kill. Shutdown. Udil memberikan semua permainan yang sangat baik untuk Alter Ego. Kenapa? Udil, lihat dia 3 assist, 1 point kill, tidak terpick off. Kalau tadi nggak ada Udil, itu mungkin Alter Ego akan dimakan. Yap, dan Clay nahan lama banget loh, sehingga keunggulan bisa diambil lagi sama RRQ di mana outer top turret berhasil untuk dihancurkan di tangan RRQ. Ya ingat RRQ dari tadi tim fight-nya bertiga loh. 3 lawan 4. Alter Ego yang kesulitan untuk berhadapan dengan 3 pemain dari RRQ. Dan bahkan kalau kita melihat dari Black Dragon Transform-nya Banana selalu on point. Landingnya juga oke. Retribution-nya Versik juga dapetin 2 turtle. Dan ini benar-benar nge-support untuk Skylar mendapatkan objektif poinnya. Dan lihat efek dari gold lane-nya. Skylar unggul dari segi level dan bahkan kalau kita lihat dari segi objektif sekarang, RRQ tinggal jalanin landingnya aja dan menekan Nino agar Nino tidak mendapatkan gold yang setara. Sementara bagi Alter Ego, winning condition mereka harus diubah. Sekarang minimal mereka harus dapetin 1 turtle atau setidaknya mencoba untuk mendapatkan dan menghentikan ganking dari Naomi. Oke, Skylar mencoba untuk mundur ke arah belakang, Retribution telah digunakan, masih ada Purify Gaming dan masih bertahan di depan sana. Nino berhasil membuka Skylar. 1 point kill akan didapatkan oleh seorang Rusty. Tapi Nino di sana sakaratul maut, tidak ada pertukaran, tidak ada barter. Nino benar-benar membungkam Skylar walaupun laningnya kalah. Dia berhasil mendapatkan 1 point kill. A press one for nothing. Tidak ada point kill yang bisa didapatkan oleh sang raja. Itu menyebalkannya dari Primal Rat-nya Edit. Yes. Itu tadi Skylar-nya udah bisa selamat. Dia bahkan keluar dari satu kotak Remote Manipulation. Tapi damage flash dari Primal Rat-nya yang akhirnya menuntaskan Skylar. Yes, mahal. Kali ini segerakan Rasi. 2 point kill yang bukan tanpa alasan. 2 point kill yang sangat berarti dan Pai lagi-lagi menjadi orang yang sangat-sangat baik untuk mengincar ke arah backside. Rasi memasang Naomi, masih bisa dihindari. Kelihatan transform, juga rasa Skylar dan Retribution perfect shuttle, perfect sing. Pai dilumat Skylar, masih mau lebih. Rasi versus everybody, nampaknya nggak bisa bertanda. Rasi hampir saja terting dan masih bertanda di sisi sebaliknya. Banana menjadi 1 point kill untuk Alter Ego setidaknya. Selain Naomi, ada Banana yang menjadi hadiah atas gagalnya turtle ketiga. Perfect turtle, bahkan outer turret pun dihancurkan dan ini instant replaynya. Iya kalau kita lihat instant replaynya Skylar memang kepegang tapi tidak ada follow up damage. Dan Clay dia dengan tepat mengambil Primal Wrath. Dan dalam keadaan maksimum dia mainin attack speednya Nino pun terbungkam dengan attack speed yang begitu tinggi. Dan lihat Udil walaupun trade dengan Banana dan juga Naomi. Tapi 4 pemain dari Alter Ego benar-benar terbungkam. Dan Udil walaupun dia sendirian di lini depan tadinya tidak tertangkap sama sekali. Tapi follow up dari Alter Ego masih terbilang kurang. Dan dengan perfect turtle lihat sekarang snowballing effect mulai terjadi. Level mulai terlihat. Dan Seliboy tertinggal 2 level sama Versik. Lordnya tentu akan menguntungkan bagi kubu RRQ.
Yap, dengan power retribution yang berbeda juga ya. Tapi wah, Wave Dragon. Wave Dragon fokus Oli tapi Nino mencoba melakukan following up. Rasi masih mau lebih. Rasi mundur ke arah belakang. Tapi di sisi sebaliknya Nino akhirnya mengendurkan permainan. Banana is coming. Fokus ke arah seorang Rasi. Standing out ke arah Nino. Dimentrify Gaming. Nino terperangkap. Revolt manipulation from Deden Bogor. Membuat Rasi tumbang. Tapi di depan sana Versik terlalu dive in. Versik, what are you doing? Press ward-nya menangkap Selly Boy. Dan bahkan Selly Boy still survive. Ayah Udil gak bisa kemana-mana lagi karena dia harus menjadi korban. Keganasan dari Skylar. Dan dari bottom lane fight. Juga dilumat. Ditelan bulat-bulat. RRQ menelan 4 player dari Alter Ego. Wow, ini power dari Banana. Tipikal XP lane yang suka mengincar backline. Kita perlu ingat di season 11 lapu-lapunya Banana dan sekarang Yuzong mengejar keberadaan dari Nino kemanapun berlari. Dan bahkan aku lihat kenapa Skylar tadi nge-pick cepat ke arah Kari. Karena dia tahu Pai akan pakai Teresa untuk mengincar dia. Dan tadi Alter Ego team fight tanpa adanya Pai. Ketika tidak ada Pai, otomatis team fightnya akan jadi berempat. Dan Alter Ego mulai harus lebih berhati-hati karena lihat Skylarnya punya Demon Hunter Sword. Jadi permainan front to back akan terjadi. Naomi, kalau dia kick aja ke arah Rasi, sudah pasti instant kill. Apalagi kalau misalkan backline yang kena. Tapi Udil tentu bukan target yang baik karena dia akan mau purify di sini. Jadi main front to back bakal jadi jawaban. Pai atau Rasi oke banget untuk Naomi kick. Tapi jawabannya saat Alter Ego mereka nggak bisa memfollowing up team fight dengan Udil yang free space. Itu jawaban banget loh. Lihat, kalau ada Udil, team fight-nya kalau Aul dan Profesor sadar selalu adil. Yap. Selalu adil. Dan lihat posisinya Clay, dia bener-bener safe banget, purify ready. Apalagi lagi dan lagi ya untuk follow up damage. Clay, Skylar nggak pernah lepas dynamic duo ini. Oke, dynamic duo. Deden from Bogor dan juga Skylar masih bermain dengan menempel. Tapi di sisi sebaliknya Alter Ego, mereka didorong secara perlahan di 3 lane yang berbeda. Langsung ada sentry membuat Banana terdeteksi, tapi memang Banana sebagai trigger untuk para pasukan Alter Ego. Aku anti fight. Dan di bottom lane, kita lihat RRQ. Mereka mendorong kembali dengan super minion yang masih bergerak dari base mereka. Langsung ada Banana menuju ke backline. Mencoba dihajar Celeborn dari Merkel Boy untuk kena damage yang sangat sakit. Dan bahkan, the way of Dragon from Naomi! Berhasil mendapatkan Celeborn, tapi Celeborn tidak terkumbangkan. Masih bertahan. Penalty zone from Pai. Gagal mendapatkan Skylar. Membalaskan kembali karena ada skill yang seperti from Skylar. Membuat para pasukan RRQ mendapatkan keuntungan 2 poin yang hilang. Untungnya Celeborn gak tumbang. Kalau tumbang itu bisa dipaksa dapetin 2 turret. Yap, dan masuk dalam satu base turret cukup berani dari Naomi-nya. Walaupun memang targetnya langsung dapat Selly Boy. Tapi adu high ground yang terjadi, Udil dan juga Clay sama-sama membuka road manipulation. Dan walaupun sebenarnya bermain di zona dari Alter Ego, tapi setidaknya RRQ dengan free hit, positioning dari Skylar bisa deliver damage dengan cukup besar sehingga 2 tukar 1 yang terjadi. Ya, Divine Glaive juga udah ada di tangan dari Clay. Jadi tentunya permainan front to back benar-benar akan terjadi untuk saat ini. Skylar yang tentunya akan menuju ke Malefic Roar. Makin lebih kejam lagi untuk Rasi dan juga Pai. Walaupun kita mungkin sudah melihat Pai punya dominance ice, tapi itu nggak cukup. Attack speed dari Skylar dengan speed light wheel-nya tetap akan sangat-sangat tinggi. Ketika jaraknya Skylar masih pegang. Dan lihat bagaimana Naomi yang berani untuk dive in bersama dengan Banana. Sama-sama berdua ini kayak ganti-gantian loh untuk makan damage dari base turret. Apalagi sekarang Banana punya Oracle. Jadi regen pasifnya akan lebih tinggi. Winning condition dari RRQ sekarang tinggal bermain dengan stabil, bermain dengan objektif yang sudah mereka amankan. Dan bahkan ketika sudah ada Lord sesaat lagi, mereka udah nggak perlu bikin move banyak-banyak. Karena apa? Karena ketika Alter Ego yang memaksa untuk bikin move, mereka yang bakal dimakan sama RRQ. Oke. Tapi lihat nampaknya Banana ini bisa menjadi makanan untuk kita. Yap, ini Banana sih zoning out-nya juga bagus banget ya. Gimana? Karena dia bisa nyari Pai-nya yang bisa menjadi salah satu inisiator dari Alter Ego. Dan bahkan kali ini Lord sudah di set up terlebih dahulu oleh RRQ dengan adanya 7.400 bakal gold lead yang mereka dapatkan. Dan membuat dari Alter Ego mereka mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan kontes. Mereka berfokus untuk defense terlebih dahulu dan mendorong lane atas dan setidaknya 1 outer turret hancur. Setidaknya ada 1 turret yang didapatkan di arah bottom dan di arah top lane. Mereka masih punya space tapi di balik itu semua Versik menginvasi seluruh jungle dari Alter Ego. Bersih-bersih semuanya ya. Bahkan dikasih ke Clay loh. Nggak disisain juga. Dan Clay sebagai damage deal terbesar dari RRQ dengan banyak banget tadi outplay yang dilakukan. Dia bisa juga menjadi satu penyokong damage di arah belakang. Ya, dan dengan Lord yang udah enhance,
ini kan otomatis bakal menumbangkan top turret ya. Clay sebenarnya punya dua opsi. Kalau dia mainin Reward Manipulation, dia bisa nangkep Nino. Tapi kalau dia mau ikutan main front to back, dia bisa ambil Primal Wrath dari Rasi. Dan itu mungkin akan sangat membantu damage dari RRQ ketika Clay-nya sudah membuka di tengah-tengah teamfight. Apalagi dengan basic attack dari Edith yang secara langsung akan memberikan area of effect tambahan bagi RRQ. Oke, di tengah sana hanya memancing saja, bahkan dari Sally Boy mau nggak mau gunain retribution-nya. Dan para pasukan dari Alter Ego, mereka tidak boleh bergabung. Karena kalau mereka tertangkap semua ini berbahaya. Di arah top lane, satu base turret telah pecah. Darah mid lane akan coba didorong begitu saja. Banana berubah menjadi naga. Blade tengah terus menuju ke arah seorang Odil. Tapi masih coba bertahan. Tapi Naomi kali ini belum mendapatkan duel dengan depankan Naomi yang harus flicker ke belakang. Immortality-nya pecah. Baik time yang dilakukan Naomi ternyata untuk mendapatkan satu base turret. Menurut gua pribadi itu nggak worth it ditukar Immortal dan flickernya, Ul. Yep, tapi setidaknya Immortal dan juga Flicker masih bisa ada cooldown-nya. Turret tidak akan tumbuh lagi. Ini kebuat dari RRQ. Setidaknya masih mencoba untuk sabar lagi, set up lagi karena hanya ada satu base middle turret aja dan juga di top lane yang berhasil dihancurkan. Defensif dari Alter Ego. Mereka cukup kuat dengan adanya power high ground mereka. Dan melihat dengan potensi dari RRQ yang memiliki keunggulan cukup besar di menit yang ke-14, mereka nggak akan ngendorin serangan. Invasi jungle terus terjadi sehingga Alter Ego Esports mereka masih didorong dalam keadaan yang cukup tertinggal. Iya, dan kalau kita melihat dari item, sisi bagian kanan tentunya Clay udah punya Winter Truncheon. Dari Udil, dia masih terlalu jauh untuk dari segi gold. Dan bahkan lihat Skylar unggul sampai hampir 4.000 dari segi gold. Haskell sudah dimiliki oleh Nino, tapi itu kayaknya nggak cukup. Karena balik lagi damage yang diberikan sama RRQ terlalu burst, terlalu tinggi. Dan untuk saat ini, kalau kita melihat dengan Banana menggunakan War X, teamfight jangka panjangnya akan sangat-sangat powerful. Dan barusan immortality dari Naomi pecah tapi bukan jadi masalah ketika nantinya RRQ malah lebih siap untuk melakukan teamfight pas menit 18. Karena apa? Karena ketika menit 18 Immortal udah ready lagi dan buat sekarang dengan penekanan ke dalam jungle milik Sally Boy nggak bakal dapetin level yang ke-15. Secara tidak langsung Persik bakal dapetin Lordnya secara gratis ketika tidak ada pemasangan teamfight dari Alter Ego. Dan ini trapping yang dilakukan sama Naomi ini ngeri-ngeri sedep ya. Kemudian Salibonya juga nggak berani terlalu maju, ngecek dengan adanya satu buah Azure Aura dan Magic Sentry. Telah membuka konsil Naomi. Oke, tapi ternyata kali ini menuju ke arah seorang Pai. Dua serangan dikeluarkan, Olin terhadap seorang Skylar. Menuju ke arah belakang, Banana versus everybody. Mencoba melakukan Sonic Out saja, ternyata dia gak mau landing di sana. Karena dia tahu kalau dia landing akan ada teamfight yang akan berbahaya. Membuat Udil tidak ada reward manipulation aja itu sudah cukup. Tapi Naomi, fight time yang terjadi dan retribution free. Disengage-nya itu loh yang jarang terjadi untuk saat ini. Disengage. Mereka suaranya ya. Satu suara mereka lebih fokus ke arah Lordnya loh. Yap, dan udah puas aja dengan adanya satu flicker dari Pai yang ke-trigger. Sehingga backline dia nggak terancam. Dan akhirnya disengage, RRQ mundur lagi masih memegang kendali atas Lordnya. Dan Alter Ego mereka nggak bisa melakukan kontes karena di zoning out habis-habisan oleh Banana. Ya inilah poin plus ketika kita membawakan tank jungler, ya kan apalagi kita punya Guardian Helmet. Jadi bisa pegangin Lordnya walaupun teamfight-nya mungkin di disengage atau bahkan mungkin teamfight-nya cuma ditukar ultimate aja. Tapi balik lagi dengan kehadiran dari tank jungler, setidaknya ada yang pegangin Lordnya dan sekarang objektif jadi milik RRQ kembali. Oke, retribution telah dibuka. Banana menuju ke arah backline. Para pasukan dari Alter Ego bakal coba dipasang. Penalty zone dari Xai gagal. Tapi ternyata base sudah menjadi pilihan utama. Pressure-nya tidak ada yang berhasil didapatkan. Skylar masih free hit. Lordnya hanya sia-sia. Tino terlalu sakit. Damage-nya terlalu ban. Persik terperangkap. Persik hilang. Alter Ego masih bertahan. Lihat, dia menolak untuk diselesaikan. Mereka terlalu kuat, high ground defensif dari Alter Ego. Yap, satu base turret di arah bottom lane ditukar dengan nyawa dari Versik. Alter Ego mereka masih bisa bertahan di menit ke-17. Sesaat lagi juga akan ada Lord yang ter-evolve. Tapi PR dari Alter Ego adalah menjalankan terlebih dahulu dan memanage adanya 3 lane yang didorong oleh RRQ dengan super minionnya. Ya ini adalah momentum yang benar-benar bisa dibalikin sama Alter Ego. Tapi RRQ sekarang winning kondisinya harus benar-benar diubah. Yaitu adalah mereka harus keluar dari teamfight high ground. Karena terlalu beresiko untuk memasangkan teamfight di dalam area high ground ketika ada Yif dari Udil yang hanya 1 death saja poinnya. Oke, tapi bahkan Rasi di sana yang memaksa mendapatkan satu momen ke Naomi. Tidak berhasil dan duel Dragon-nya. Menuju ke arah Rasi. Banana karena Nino dia gak peduli apapun yang terjadi. Distraction terjadi. Hilang Udilnya. Gak bisa diselamatkan.
diselamatkan oleh Pai dan kawan-kawan. Naomi hanya men-trigger Rasi untuk maju kembali. Para pasukan dari RRQ, mereka bermain front to back. Damage-nya terlalu sakit, tapi dengan kehilangannya Udil tidak ada high ground defensive. Dan from Bogor, what are you doing? Mencoba melakukan outplay, tapi kalau dia masuk sekali aja, ketembak sama Nino, dia bisa turu di depan sana. Yap, ini Banananya juga nahan damage di depan lama banget ya. Dia ngandelin banget dari life steal-nya sehingga Udil yang terpick off. Banana tadi HP-nya udah low banget, itu difokusin sama Pai, tapi dia nggak tumbang. Ya apalagi dengan pasif terbaru dari Yuzong ya, ketika spell Vamp-nya aktif, udah pasti dia bakal nambahin movement speed juga. Dan kalau kita melihat dari teamfight skenario barusan, ini dia jawaban dari RRQ. Mereka nggak boleh teamfight di area high ground dari Alter Ego. Alter Ego paham betul ketika Udil ada di belakang dari base, mereka bakal safe. Tapi kalau misalkan di luar dari base, ini kesempatan buat RRQ melakukan engage. Si Halberd diamankan Skylar, permainan front to back makin lebih menjadi-jadi. Apalagi untuk bonus HP hero, Alter Ego. Mereka nggak boleh lagi dan lagi sembrono untuk melakukan teamfight dalam keadaan mereka belum siap untuk menghadapi Black Dragon Transformation. Sehingga teamfight di River, apakah bakal jadi jawaban untuk mereka karena RRQ sudah siap untuk setup mereka dengan Skylar. Permainan front to back sekali lagi. Oke, tapi Naomi popping damage yang sangat sakit. Tahun ke arah Sally Boy. Reward manipulation telah dibuka. Deden from Bogor mengeluarkan flicker, tapi Banana landing. Kali ini menunjukkan seorang Nino bakal coba dikejar begitu saja. Petri by Kevin. Masih coba untuk bertahan, tapi Banana harus hilang. Dimakan dengan Decimet. Satu point kill, Rasi tidak ada lagi di depan sana. Dan bahkan immortality-nya Pai dimakan, dilenyapkan oleh seorang Skylar. Double kill from Skylar membuat Alter Ego kehilangan Lord. Ini akan menjadi free Lord. Sally Boy nggak boleh masuk lebih dalam karena itu hanya bait. Hanya bait, double kill pun didapatkan, tapi tidak cukup. Duel of Dragon tanpa ada following up. Nino versus everybody. Sally Boy dan Miracle Boy bersama dengan Ayah Udil bersama dengan double kill. Free Lord-nya kali ini tidak ada. Langsung mundur ke arah belakang, Skylar diudak-udak sang ayah. RRQ harus melepaskan Lord kali ini. Alter Ego mengamuk. Alter Ego, mereka masih bisa mendapatkan satu titik comeback mereka. 3 pemain dari RRQ memang berhasil untuk dihilangkan. Kali ini membuat Alter Ego akan coba untuk men-secure ke arah Lord yang evolve. Oke, Naomi mencoba untuk Kate saja. Tapi dengan tidak adanya retribution itu hanya ilusi belaka, Aul, untuk mendapatkan Lord. Dan ingat ini berbeda loh, kalau Lord Evolve-nya ada di tangan dari RRQ, Clay mungkin punya power dengan reward manipulation, tapi cuma ada 10 stack saja. Ingat, sekarang berbeda cerita. Kalau kita melihat dari Udil, yang dengan Yves-nya full stack, ready glowing one, ada Divine Glaive Ice Queen one juga, dan posisi dari Udil dari tadi beda sama Clay. Clay udah keluar flicker, dia pasti bakal di-engage. Udil, dia punya power dengan Festival of Blood yang sejak awal dia miliki secara pasif. Dia punya spell vamp tambahan, dia punya durability, dan secara Lord Evolve, kalau ada glowing one, continuous damage akan sangat mengerikan, apalagi dengan petir dari Lord yang sebelumnya tidak dimiliki sama RRQ. 10.000 net worth jadi percuma bagi RRQ dan Alter Ego. Sekarang mereka comeback dengan 9.000 gold. Oke, concealed game telah terjadi. Depan sana Naomi tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Best akan menjadi gelandang utama. Damage-nya terlalu besar. Lihat, di sana dibahkan Persik-nya hilang. Banana langsung melakukan sandwich. Menuju ke arah Nino-nya gagal. Pai melakukan covering up. Banana dibahkan ditelan dan Decimet. Berhasil melakukan satu point kill. Naomi cuma bisa menahan dengan real manipulation. Dan Pokemon masih coba untuk bertahan. Dibalaskan kembali. Best terbuka sangat bebas. Alter Ego memaksain. Dan bahkan di sana. Best terbuka sangat besar. Alter Ego, what the epic comeback from Alter Ego. Epic comeback yang terjadi dengan kesabaran yang sangat mahal. What the epic comeback from Alter Ego. Yes, dan Alter Ego. Satu momen One moment is real. mengembalikan keadaan dengan begitu cepat. Straight push bersama dengan Evolve Lord tidak bisa lagi dibendung oleh RRQ. Sehingga keunggulan yang sudah disecure dari early sampai mid game oleh RRQ ini menjadi sebuah hal yang cukup sia-sia karena Alter Ego